PSAT, PSAT, Korlap. Mas Maji itu yang dapat bantuan dari Qatar, ini makamnya Mas Maji. Ini lapangan. Ini yang rencana mau dibuat pondok pesantren sama Mas Maji, cuma tidak jadi. Nah, ini tanah memang luasnya kayak gini, kayak padepokan lama itu. Diberikan Mas Maji bukan untuk anak-anaknya, tapi diberikan ke PSAT. Jadi di sini Trate Kusuma, SMK, terus sampai sini ini itu padepokan semua. Jadi karena padepokan itu apa namanya, ya mungkin nanti kita bisa kumpul lagi di Madiun. Tak usah kartu karang, kita enggak. Yuk, atau karena ibu atau karena tidak guna nah, iya. Mau biar tampak kudu lesok. Agak hitung nambah mosok. Iya. Masuk lagi ke grup-grup saya keluar biasanya. Saya enggak suka. Karena ya itu deh. Kan kenapa saya tak norok grup itu, grup ini, grup keluarga itu? Buat apa? Atau karena guna nah. Sini senang gini. Tapi pusat aku tak bisa. Karena istilahnya gini, tetap kayak tadi itu. Sama-sama punya orang buntu rebutan sisir. Dapat sisir buat apa? Nyisiri apa? Jadi sekarang tinggal anu, yang mau ikut ini monggo. Sekarang jadi sudah kita jalani, kan ya kan? Kita mau somasi ke sini, pusat tetap tidak bisa walaupun bagaimana, kan iya kan? Sama-sama punya kekuatan hukum kan begitu kan? Karena misalnya PP-nya dengan somasi, ya kita kan juga ada somasi. Sudah somasi juga. Akhirnya tetap itu, lah menjadi. Tidak selesai persoalan ini. Siapa tetap pemerintah. Maka mana yang diakui oleh pemerintah, mana yang dikeluarkan oleh pemerintah, itu yang akan kita ikuti. Jadi seperti itu mas. Jadi ya saya mohon maaf karena pendapat ini kan tadi tetap beda. Kenapa? Karena dari awal pengajuan lambang itu Mas Maji sebagai ketua, dan ketika pengajuan itu menyertakan kepengurusan dan ADART. Makanya ketika keluar itu Tarmaji Budiarsono BDN, Persaudaraan Setia-Hati Trate. Nah ketika itu muncul lagi kok BDN Persaudaraan Setia-Hati Trate hilang, ini yang menjadi pertanyaan. Karena pengalihan yang lain, misalnya dari PSAT 1922 ke PSAT yang punya Mas Taufik, itu organisasi. Sepertinya ini dari organisasi nah, ini sudah dibatalkan loh mas. Nah, pada Persaudaraan Setia-Hati Trate. Mohon maaf ya. Jadi pengalihan ini dari PPSAT 1922. Ya. Ini sudah dibatalkan sama Mas Taufik waktu itu. Sebelum itu, sebelum peralihan, itu kan sudah sebelum peralihan itu kan peralihan kan duluan itu, baru dibatalkan. Betul, karena kan di sini Mas Bagio itu menyadari bahwa beliau itu kalah. Ya. Dan sedangkan ada wasiat dari Mas Maji yang sudah seluruh dulur yang dulu pernah diskorsing, pernah dipecat untuk dikembalikan. Makanya Mas Taufik itu mendatangi Mas Bagio TA, mendatangi Mas Gembong, mendatangi Mbah Hipno, kalau bisa kumpul kembali. Nah ternyata salah satu yang berhasil itu Mas Bagio TA untuk kembali. Karena memang terus terang, ini kan ya mohon maaf, ini kan menjalankan wasiat yang sudah ya sudah, dulu yang pernah dikeluarkan, dulu yang pernah diskorsing untuk dikembalikan lagi. Makanya beliau itu sowan. Kenapa? Karena Mas Gembong juga sesepuh, Mbah Wiknya juga sesepuh, Mas Bagio TA juga sesepuh. Kalau bisa kumpul kembali. Sama halnya sekarang PSAT ada dua, satunya PSAT, yang satunya menggunakan PSAT Pusat Madiun. Kalau bisa ya kumpul kembali, satu wadah kembali, seperti itu mas. Karena cobaan tidak ada 17 itu sebenarnya P1 tidak akan pecah. Karena keberadaan 17 ini yang bikin P1 ini pecah. Yaitu. Kalau iya, keberadaan 17 ini yang P1 bikin pecah. Kan iya kan? Kalau tidak ada P1 17, perlu 17, insya Allah tidak akan ada perpecahan di situ. Kan iya kan?
Coba yang sekarang kan repot, kadang-kadang orang tak legowo. Kalau memang legowo kita legowo cari cara dari masih menengah dan itu. Ya silakan bagaimana. Yang penting yang sekarang ini kalau kita hanya ngotot-ngotot di sini di bawah ngotot-ngotot, tapi di atas tetap kayak gitu ya tetap tidak akan. Malah kita tuh tambah. Mau boleh tak flashback ke belakang. Sekarang ya mari kita tetap silaturahmi kita jalan kan ya. Kita sama-sama malah lebih bagus itu Pamekasan punya paman ngirim atlet punya 2 sudah. Kan iya kan? Bisa Nah? sampai alergi kata Andre. Oh, tidak ada. Kalau di sini Mungkin welcome gini, Mas. 24 jam. Mohon Nih, maaf, nah. mungkin tetap perlu saya sampaikan ya, karena di sini kan tetap terbuka, tapi mohon maaf, karena Mas Roso sendiri menyampaikan bahwa kalau ada orang dari 16 main ke tempat latihan, Setuju. mohon maaf ini. Ini. Tapi Iya. itu Yo. real itu Mas. Saya pernah juga Itu ketemu dengan Mas Roso di notaris. Mas, ayo Mas ngopi. Oh, jangan. Sudah lah ngopi, mari ngopi saya. Gitu kan. Jadi memang saya diajak ngopi sama saya kan iya kan. Ini Nah, yang bikin Mas. bikin panas kan Ini iya bikin kan. panas, mohon maaf. Kalau bisa hal-hal semacam itu, ucapan seperti itu, mohon maaf, karena Mas Roso ini kan kapasitasnya sebagai ketua, dan semua Hati-hati. ketua itu kan pengennya pasti tetap diikuti oleh anggotanya, pasti ini akan ke bawah Mas. Nah kalau bisa pernyataan seperti itu udah mulai. Di WA juga sering Mas Roso itu. Dada JJ, dada aduh. Apa Mas Roso? Dan ini karena ketidaktahuan Mas Roso, tolong ya dibaca. Dia juga mantan Polri. Kok kayak gitu mantan Intel, mana yang baik, mana tidak. Berarti kan kunci polisi yang mau kayak itu dan saya tidak bisa memilah dan memilih kan iya kan. Mana yang baik, mana yang tidak. Itu kan jadi bisa jadi provokator kan di situ kan. Ya hati-hatilah di situ. Akibat Kan, dari iya. ranking kembali. Iya, kalau kesabar, kalau santai lo, ngopi. Oke. Ya, ada Ya gimana wong keadaannya kayak gini. Tapi sebenarnya Mas, mohon maaf. Sebenarnya kita kan malu Mas. Malu. SSA yang lain. Malu. Kenapa? SSA yang lain bahasanya itu sudah nyampe bulan Mas. Kita masih receh yang diurusin apa lambang. 5 tahun. Iya. Receh yang diurusin lambang. Bicarakan lambang. Sedangkan makna lambangnya sendiri, filosofi lambangnya sendiri apa ada yang tahu. Bahkan sekarang orang ikut PSHT ini tujuannya sudah melenceng, bukan menjadi orang budi luhur tapi nyari temen yang banyak. Sekarang saya lebih malunya apalah ketika lihat berita, muncul berita kriminal, yang masuk siapa? Yang masuk orang PSHT. Nggak malu. Nah, padahal kita sendiri bahasanya disuruh memayu hayuning bawana, memayu hayuning bawana. Loh, kok malah aparat yang dilawan? Kok malah buat kegiatan-kegiatan sifatnya kriminal? Lah ini yang terus terang Mas. Kalau kita semua bicara masalah ajaran sudah bertolak belakang sekali. Jadi ayo jangan sampai terjebak pada simbol. Kembali ke ajarannya lagi. Kalau memang tujuannya ikut PSHT adalah menjadi manusia budi luhur, ayo itu yang diciptakan. Karena terserah 5 tahun ini Mas, kita terjebak sama hal-hal yang receh. Bisa nambang. Urusan lambang, acaranya sendiri nggak tahu. Makanya kita malu. Prasetya Hati sekarang itu berkumpul. Kenapa? Mengumpulkan balung pisah untuk mencari benang merah sampai ke Eyang Suro. Sedangkan kita bahasanya jangankan PSA yang lain, sekarang PSHT saja yang disebut 16-17 dianggap sudah bukan saudara. Nah ini Mas yang prihatin. Padahal kita sudah disumpah siapapun yang dikejar itu adalah saudara. Apa bisa dikejar? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena air yang kita minum itu sudah dari darah, daging, sumsum, tulang. Kalau bisa mengeluarkan air yang ada di dalam tubuh kita, hebat berarti orang itu. Ini ya kan. Berarti Kita bisa jangan dibaca sampai itu. memutuskan silaturahmi. Jangan. Jangan. Tapi mohon maaf, karena kami sendiri, Mas,
tidak berani, bukan tidak berani ya, sungkan main ke sana. Kenapa? Ya karena instruksi dari ketuanya panjenengan. Walaupun sebelumnya mohon maaf, Mas Munir dengan saya, Mas Munir ke rumah, saya juga ke rumahnya Mas Munir, ya nggak ada masalah apa-apa. Kalau Tapi UTM memang sering kok ke rumah. memang saya larang untuk saya foto Mas. Kenapa? Takutnya nanti jadi Kasihan. iya, takutnya iya kalau yang senangnya nggak senang gimana? Ini Mas yang kami jaga. Oh saya itu. Kalau kita biasa-biasa aja. Oh ada yang gitu kan? Kemarin ketua UTM itu ke rumah. Iya. Jadi kita sharing tentang apa namanya program-program keagamaan. Sebelumnya memang dari Pak Kong itu sering UTM. Iya. Ada pengurus kita yang dulu kuliah di UTM itu memang jadi sekretaris. Jadi kita itu jangan sampai ada itu. Iya. Iya. Cuma memang ya itu nih Mas. Ini kan apa kata pucuk pimpinan. Ya termasuk yang di bawah-bawah ini apa kata pucuk pimpinan. Kalau pimpinan bilang A, pengennya yang bawah kan ikut A semua. Ini Mas. Imun salah setong cek para pak. Lah, Jangan diratakan. betul. Salah setong. Betul. Cuma memang yang kadang bikin repot. Ya kan ini pimpinannya ya Mas. Kalau cuma anggota, ya apa Mas. Kalau misalnya bilang Mas Ali, ya lah cuma Mas Ali yang tiap hari ya gegeran Dumira. Jambak-jambakan ya biasa. Saya Darto Wahab sampai sekarang masih jambak-jambakan, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya pancet nggak ada apa istilahnya, nggak ngefek PP mau bilang apa nggak ngefek, kita tetap ngopi bareng, rokok bareng. Tetap sebenarnya yang penting Mas. Pamekasan itu Si itu mau buat atribut, maka atribut itu yang bayar patennya. Dan siapapun yang pakai ini adalah warga Telesati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang selalu menjadi pertanyaan saya, di sini ada Mas Farmasi Budiartono, tapi BDN Persaudaraan Setia Hati Terakhir. Ya. Jadi beliau itu mendaftarkan ini sebagai ketua Persaudaraan Setia Hati Terakhir. Nah, pengajuannya dengan menampilkan susunan pengurus dan ADRT. Nah, yang menjadi aneh itu ketika menjadi di sini ini hanya nama pribadi tanpa BDN Persaudaraan Setia Hati Terakhir. Nah, kita mengakui bahwa siapa yang membuat lambang ini? Yang membuat lambang ini adalah Nyonya Santoso Pratmojo plus disempurnakan oleh Mbak Kabini. Jadi siapa yang punya hak? Kalau bicara pribadi yang punya hak itu adalah Mbak Kabini sama Nyonya Santoso Pratmojo. Nah, kemudian kenapa Mas Maji ini melakukan ini, mendaftarkan ini? Alasannya karena waktu itu sudah ada dari pihak luar yang membuat seperti ini dengan Persaudaraan Setia Hati Terakhir asli. Makanya Mas Narto itu sebagai kuasa hukum yang diminta untuk mengurus ini, dia menyampaikan bahwa Mas Maji sendiri mengajukan ini hanya sebagai ketua Persaudaraan Setia Hati Terakhir. Makanya di punyanya Mas Maji ini ada BDN Persaudaraan Setia Hati Terakhir. Jadi ini bukan milik pribadi Mas Maji, tapi milik Persaudaraan Setia Hati Terakhir. Nah, ketika menjadi di sini Isbiantoro, ini tidak ada BDN Persaudaraan Setia Hati Terakhir. Ini yang menjadi tanda tanya bagi kami. Kenapa aset, bahasanya aset organisasi bisa menjadi aset pribadi? Nah, sekarang kita berpikir apakah ini benar? Makanya ini tetap diperjuangkan oleh PP dan minta untuk peninjauan kembali. Jadi mohon maaf sebelumnya, kalau nanti bahasanya ada somasi dan sebagainya dari kepengurusannya Mas Ali, kita tetap siap. Artinya apa? Karena yang boleh mengeksekusi ini itu tidak boleh pribadi. Yang mengeksekusi itu adalah aparat yang ditunjuk
aparat pengadilan dan aparat yang berwajib yang ditunjuk. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini yang kami perjuangkan, mohon maaf, ini yang kami perjuangkan. Dari punyanya organisasi bisa menjadi milik pribadi. Kita berpikir semua, apakah ini benar? Apakah ini benar? Ya, apakah ini benar? Tidak benar. Tidak benar. Apalagi kemudian membatasi bahwa warga setiap hari terakhir sudah tidak boleh memakai lambang. Ini hak merek. Hak merek itu urusannya dengan hak dagang. Hak dagang itu siapa yang memproduksi harus membayar paten kepada yang punya hak merek, bukan siapa yang memakai. Bukan kepada siapa yang memakai. Jadi misalnya ada konveksi yang memproduksi baju sakral secara besar-besaran, misal setiap lambang silakan dikenakan. Tapi bukan pemakainya. Pemakai harus bayar, tidak. Contohnya saya pakai kaos Adidas, apakah saya bayar patennya Adidas? Tidak. Yang membayar adalah konveksinya. Jadi seperti itu, Mas. Kalau pemahaman saya, minta maaf ini masih membanding gitu. Dan di situ kan ada juga ada kelas 21, kelas 41 dengan 25. Sedangkan kita yang dipegang kan kita kan. Kayak kelas 41 kan kayak ini, Pak. Ini Aqua. Ini P1. Ya, ini P1. Loh ini ya yang ada di lambang yang ada di 41 ya ini. Ya itu apa? Flur. Kan iya kan? Jadi flur. Itu ya itulah flur. Jadi kelas 25 itu, yang dimaksud kelas 25 yang ada di baju, di sakral, di kaos, di topi, itulah kelas 25. Itulah yang ada di milik kita. Kan iya kan? Kemudian ini, Mas. Kalau sampean mau mencopot saya kita, ya monggo. Kan iya. ya mamanya, kan iya kan? Karena kita dipakai sakral mau dicopot monggo, kan iya kan? Yang dipatenkan ini kan bukan hanya lambang, tapi jurus jangan dipakai. Iya, Jurus, jurus, senam, itu semuanya dipatenkan. Dipatenkan sudah. Dan atas nama organisasi. Mares juga dipatenkan sudah atas nama organisasi bukan pribadi. Bukan pribadi. Makanya ketika menjadi milik pribadi ini yang bikin Yang geger. bikin geger, kan iya kan? Ini yang bikin geger. Kenapa? Karena di Esatrade mulai awal itu tidak ada hak waris. Jadi misalnya dari Mas Santoso Cokratmojo, beliau ketua pertama PSAD, dia punya putra namanya Mbah Witnyo yang bahkan meninggal. Tidak diserahkan ke putranya, diserahkan ke siapa? Generasi selanjutnya. Kemudian termasuk Mas Imam itu punya adik yang sekarang masih hidup, Mas Gembong, apa diserahkan kepada adiknya? Tidak, serahkan ke Mas Maji. Lah kemudian ketika muncul ada yang mengaku sebagai hak waris, orang yang berhak memiliki ini kan sudah tidak. Mas Maji aja tidak mengaku hak waris, kok Mas Maji juga mengaku hak waris. Bahkan videonya Kok bagus yang mengaku iya, ya kan? videonya Mas Maji mengatakan tidak ada niatan sepuluh pun ingin memiliki ini untuk pribadi. Dia hanya ingin menyelamatkan untuk organisasi agar tidak diakui oleh organisasi lain. Seperti itu, Mas, pemahaman saya. Karena kan sudah jelas Mas Ali ya. Juga itu di videonya juga ada Mas Armaji sudah mengatakan bahwa sudah dihapatenkan semua kan. Lurus apa senam? Kan iya kan? Lurus, senam, baju, sakral itu juga lambang hak kita. Kok sekarang muncul ngaku-ngaku hak waris? Warisnya dari sopo? Kan iya kan? Hah? Dari itu, karena Mas Armaji sendiri tidak mengaku dia punya warisan tambang, tapi tidak mengaku dia, karena ada IDN itu. Makanya kalau pandangan pribadi saya, kalaupun seandainya boleh mengaku hak waris, itu yang berhak mengaku adalah putranya Mas Santoso, karena istrinya yang membuat lambang ini bersama Mbak Kadini dan putranya Mbak Kadini itu yang berhak. Kalau bicara waris, ya. Nah kemudian Mas Isbiantoro ini siapa? Apakah beliau itu yang membuat? Tidak. Apakah ahli waris dari kedua orang yang membuat tersebut? Tidak. Nah ini Mas. Monggo. Dan ini juga terkait masalah fardu juga. Kita kan bukan nanti kan? Enggak. Ini lambang kok. Ya monggo. Biar jelas. Iya teman-teman. Nah, biar jelas sekali ambil kalian. Kan iya. Jadi kita kan hanya memberikan informasi. Kalau perdebatan saya kira ini di organisasi di organisasi itu ada organisasi
badan hukum, ada juga organisasi yang non badan hukum. Iya. Pendaftaran merek yang non badan hukum ini atas nama pendaftar, Ya. bukan atas nama organisasi. Sehingga pengalihannya pun tetap atas nama orang yang mendaftar. PSHT itu non badan hukum sampai tahun 2017. Ini kan sejarah ya. Sampai tahun 2017 PSHT itu non badan hukum, mulai dari zamannya Diajar Harjono non. Kenapa kok tidak di badan hukum kan? Karena memang ada beberapa kelebihan, ada kekurangannya. Kalau di badan hukum kan, misalkan, kemudian dibubarkan sama pemerintah, semua aset itu milik pemerintah. Kalau tidak di badan hukum kan, pemerintah tidak bisa memiliki aset. Itu tetap memiliki aset. Makanya lambang ini sudah sesuai dengan kasasi yang kemarin, yang di Surabaya, kemudian yang dikasasi Januari 2021 itu tetap betul katanya kasasi MK, cara pengalihannya betul karena memang non gabung istilahnya, non badan hukum. Orang tidak punya badan hukum mau mendaftarkan merek jadi mana kalau bukan mendaftar itu kan istilahnya kalau dari pusat seperti itu. Ya kita tahu kalau dia dari sana. Jadi bukan nama pribadi, bukan atas nama pribadi, di sini tetap atas nama Persaudaraan Setia Hati Terakhir. Di sini tetap atas nama Persaudaraan Setia Hati. Tidak ada, Dek. Ini Itu dari mana, Dek? ini Itu dari mana itu? Di PDKI. PDKI mana? Bisa dilihat di HP langsung. Enggak, kita bisa lihat langsung di HP. Dia kan saya juga ngambilnya di PDKI. Jadi pendaftaran merek PSHT yang punya kuota lolos PDKI terus tuliskan tentukan atas nama PSHT. Betul. Sama halnya gini mas. Misalnya Senin Gresik ya tetap Tetap Gresik, tetap Senin Gresik kan gitu kan? Iya. Tidak akan berubah. Tapi yang berubah di sini adalah pemilik mas. Permasalahan di sini adalah Pemilik. Di sini Mas Maji jelas. Karmaji Budi Hartono, BDN. Ya. Persaudaraan Setia Hati Terakhir. Artinya beliau itu mengajukan ini sebagai ketua, bukan sebagai milik pribadi. Dan di sini kan tidak ada BDN-nya. Dia mewakili siapa? Karena tidak ada bedanya gitu. Iya, dia mewakili siapa? Loh, ini fakta hukum loh kan? Iya. Ini fakta hukum loh. Iya. Karena pengajuannya punyanya Mas Maji ini jelas. Dia menggunakan susunan pengurus, dia menggunakan ACRC, dan yang dikuasakan itu Mas Narso. Gitu. Kalau misalnya Senin Gresik tetap Senin Gresik, mas, semuanya ada di Gresik. Jadi sekarang masih PK itu. Iya. Kenapa? Masih PK di kasasi. Masih PK. Peninjauan kembali. Ini masih peninjauan kembali. Jadi istilahnya kita masih sama. Betul. Kita kan saling menyampaikan. Iya. Kalau Iya, ada masalah. ada PK ya. Karena artinya kan gini, ya kita kan setiap orang itu punya keyakinan, dan setiap keyakinan itu punya sesuatu yang benar yang dipertahankan. Nah, karena ini yang disebut dengan prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, mohon maaf, kita di sini ini dari awal kami menyampaikan bahwa kami ini tidak mengabdi kepada Mas Taufik, tidak mengabdi kepada Mas Joko. Karena kenapa? Saya nggak kenal. Ketemu juga saya beberapa kali toh. Saya mengabdinya kepada organisasi. Dan selama nama organisasi ini tidak berubah, saya aktif. Tapi ketika nama organisasi itu berubah, mohon maaf, berarti saya bukan bagian dari itu lagi. Gitu. Dan karena secara sudah jelas di badan hukumnya yang digunakan oleh kalau tadi ada yang bingung misalnya ini Mas Ali dari sekretaris kota DPR ya karena memang badan hukumnya Persaudaraan Setia Hati Pusat Madiun Itu sudah jelas. dan itu sudah dicabut, salinan kasasinya sudah muncul dan sekarang kan istilahnya disebut organisasi tanpa Nampak bentuk. itu. Ya.
seperti itu. Sedangkan punya kita benar kemarin dibatalkan, tapi sekarang itu masih menunggu karena kita banding ke MK. Bukan PK. Kalau sudah MK ya ini kan nunggu anunya putusan dari MK. Kita belum anu ya. Kita bukan PK kecuali hak merek ini karena sudah banding kita masih ngajukan PK. Ya, sedangkan ini enggak. Untuk badan hukumnya kita sekarang berjuangnya itu dibanding MK. Seperti itu. Jadi mohon maaf karena ini bicara wadah ya. Kalau organisasi kan tetap ajaran semuanya sama. Tapi karena ini bicara wadah berarti kan kita bicara data. Jadi kan kita sampaikan satunya nanti dari atas minta disomasi. Karena cabang-cabang lain ada yang seperti itu. Kita kan pengen menyampaikan dulu ke saudara-saudara. Maknanya tak ujuk-ujuk tiba-tiba. Betul. Kita kan sama-sama berjuang di P1 ini mulai dulu. Karena walaupun bagaimana dia sini berjuang juga, tapi pusat tetap kayak gitu ya tetap. Jadi tidak bisa. Jadi masalah inilah, marilah terkait masalah ini silakan kita tunggu dari keputusan dari pusat. Apa keputusan pusat yang ada lebih? Apa itu tetap pisah atau kita bergabung kembali? Dan itu kan ada di pusat kan semuanya. Jadi di situ. Dan karena pusat sendiri sudah masih tetap perjuangan belum ada, istilahnya sama-sama berjuang di situ. Kisambut. Jadi urusan kita. Kalau kita memang mauan, berarti kan nyari lokah kan itu angkutan nyari anu kan ya pecah kan. Ibaratnya kalau cabang ini jangan sampai. Ya sepenting kita mari kita jalani apa yang ada di samping juga jalani, kita sama-sama menjalani itu sudah. Kita saling nyaring bagaimana malah lebih baik di IPSI itu juga lebih baik punya dua. Jadi punya dua bisa masuk, kalau masuk semua kan bisa dikuasai kan. Ini istilahnya gini Mas, kalau kita bicarakan PP ini nggak akan selesai. Kenapa? Ibarat orang gubernur bukan sisir Mas. Dapat sisirnya buat apa? Kalau kita itu kan hanya dampak sekarang kan gitu kan. Kenapa saya itu merasa di sini kita tuh bukan kudeta di sini kan Mas Roson ya. Jadi kita tuh hanya mengisi kekosongan kepengurusan yang sudah ditinggalkan sama Mas Roson. Kan dia mengikuti nomor Joko di situ kan iya kan? Sedangkan P1 di Bang Mas Taufik masih ada. Tetap masih ada. Jadi tetap ikut P1 kan saya pernah ngomong ke sampean. Kalau saya ada tambahan depan atau belakang, saya tidak akan ikut. Jadi saya tetap P1. Siapapun pemimpin itu P1, saya ikut pemimpin itu yang P1. Itu yang saya. Jadi seperti itu Mas. Kalau kita bicarakan PP nggak akan selesai Mas. Karena punya dasar sendiri. Punya dasar-dasar sendiri. Misalnya seperti jenengan tunjukkan ini. Kita juga punya di bawahnya ini juga banyak. Ini percetakan RI. Kemudian ini. Ini hasil yayasan juga ada. Salinan putusan yayasan. Yang mana? Yang sama sekali. Ini. Nah, nih. Oke. Ini jelas. Nah, ini maksudnya yang saya maksudkan. Iya. Maaf. Ya, itu limpahan dari 1922 Mas bagi Perindahan. Iya. Iya. Nih. Nah, ini fakta hukum semua Mas. Mohon maaf. Kecuali seperti ini kita masih bisa bilang maaf seperti ini sama masih bisa meragukan ya, tapi seperti ini kan kita nggak bisa bantah ya. Nah, seperti ini kita nggak bisa bantah kan enak. Betul. Tidak saling serang. Kan karena masalah kalau di Facebook ya. Kalau di Facebook itu kan saling begini. Ada yang mau meratakan apa itu kata-kata apa itu? Hah? Iya, itu. Lebih baik kita saling sharing lah. Bagaimana tambah sambil jalan bagaimana sama-sama maju kan lebih enak kan kalau sama-sama maju. Itu malah tambah kan iya kan? Mana dia? Oh iya Pak Papa. Oke Pak Papa. Ini sama siapa Pak ya? Kalau saya masyarakat. Iya. Iya nggak apa-apa Pak.